Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Prodi Ekonomi 3A akan mempresentasikan tentang peranan pemerintah dan pasar uang serta tingkat bunga menurut teori Keynes. Saya Abdul Madifani, NPM 191872030085. Perkenalkan, nama saya Wika Gayo Baskara, NPM 191872030007. Perkenalkan, nama saya Alvera Kelviana Novianti, NPM 191872030099. Perkenalkan, nama saya Yusuf Radiza, NPM 088. A. Peranan pemerintah. Pada teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seseorang membelanjakan uangnya, ia telah membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan cara campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah itu sendiri. Kalau kita anggap bahwa G tetap setiap saat, maka dalam gambar 6.3 dapat ditambah dengan sebuah garis yang menunjukkan besarnya G tersebut, seperti tertera pada gambar 6.5. Apabila Y0 adalah tingkat pendapatan pada keadaan full employment, maka adanya G akan menimbulkan gejala inflationary gap. Oleh karena itu, pemerintah biasanya membelanjai pengeluaran melalui perpajakan. Pajak tidak secara langsung mempengaruhi pengeluaran, tidak seperti I atau G, tetapi akan mempengaruhi pendapatan konsumen yang siap untuk dibelanjakan, yaitu disposable income, yang didefinisikan sebagai GNP dikurangi pajak T, sehingga fungsi konsumen setelah adanya pajak menjadi C sama dengan A plus B, dalam kurung Y min T, tutup kurung, atau C sama dengan A plus BY min BT. Dari persamaan terakhir ini, jelas bahwa apabila T naik dengan Rp 10 juta, konsumsi turun dengan B X Rp 10 juta. Jika B sama dengan 0,6, maka konsumsi turun dengan Rp 6 juta. Alasannya, setiap rupiah pajak yang diambil pendapatan sebesar Rp1 juga, mereka mengurangi konsumsi sebesar MPC dikali dengan besaran pajak min BT. Turunannya, konsumsi sebagai akibat pajak akan berakibat turunannya pendapatan nasional. Ingat, C adalah bagian dari Y, sehingga apabila Y turun maka C juga turun. Seperti terlihat pada gambar 6.6, di mana Y turun dari Y tanpa pajak menjadi Y dengan pajak. Dari gambar 6.5 dan 6.6 tercermin pula efek perubahan pengeluaran pemerintah G dan pajak terhadap pendapatan nasional Y merupakan proses multiplier. Secara matematik sederhana, besar multiplier G dan T dapat ditunjukkan sebagai berikut. B. Pasar uang dan tingkat bunga. Teori penentuan tingkat suku bunga Keynes dikenal dengan teori liquidity preference. Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena moneter yang mana pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya, tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. Berikut ini adalah kurva teori Keynes tentang tingkat suku bunga. Sumbu horizontal mengukur jumlah dan permintaan uang dengan sumbu vertikal untuk tingkat bunga.
Tingkat bunga dalam keseimbangan RIH apabila jumlah uang kas yang diminta sama dengan penawaran atau jumlah uang yang beredar apabila pada suatu ketika tingkat bunga di bawah tingkat keseimbangan. Masyarakat akan menginginkan uang kas lebih banyak dengan cara menjual surat berharga yang dipegangnya. Usaha menjual surat berharga ini akan mendorong harganya turun atau tingkat bunga naik sampai ke tingkat keseimbangan di mana masyarakat sudah puas dengan komposisi kekayaannya atau permintaan sama dengan penawaran uang. Sebaliknya, apabila tingkat bunga berada di atas keseimbangan, masyarakat menginginkan uang kas lebih sedikit dengan cara membeli surat berharga. Pembelian ini akan mengakibatkan naiknya harga surat berharga atau tingkat bunga turun sampai keseimbangan tercapai. Kebijaksanaan moneter dimulai dengan jumlah uang beredar sebanyak 6 triliun rupiah. Penambahan jumlah uang terbesar 1 triliun menjadi 7 triliun. Mengingatkan bahwa pada tingkat bunga mula-mula, masyarakat mempunyai kelebihan uang yang dipegangnya lebih besar daripada yang diinginkan untuk dipegang. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mencampakkan kelebihan uang yang dipegangnya dengan cara membeli surat berharga. Harga surat berharga naik, tingkat bunga turun, sampai keinginan memegang uang sama dengan jumlah uang, dan ini terjadi setelah tingkat bunga turun menjadi R7, di mana permintaan uang sama dengan jumlah uang yang ada. Sebaliknya, turunnya jumlah uang beredar menjadi 5 triliun rupiah dari 6 triliun rupiah. Maka pada tingkat bunga mula-mula, masyarakat mengalami kekurangan uang kas yang dipegangnya, lebih rendah daripada yang ingin dipegangnya. Masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan ini dengan cara menjual surat berharga. Akibatnya, tingkat bunga naik, harga surat berharga turun. Kenaikan ini terus terjadi sampai apa yang diinginkan masyarakat persis sama dengan jumlah uang yang beredar. Hal ini akan tercapai setelah tingkat bunga naik menjadi R5, di mana permintaan uang sama dengan jumlah yang beredar. Secara umum, dapat dikatakan bahwa makin datar lereng kurva permintaan akan uang, kebijaksanaan moneter makin tidak efektif dalam mengubah tingkat bunga sehingga pengaruhnya terdapat GNP kecil, seperti pada gambar menjelaskan hal ini. Terdapat dua kurva permintaan akan uang, satu datar dan satu yang tegak. Untuk yang datar berarti bahwa permintaan akan uang sangat sensitif, elastis terhadap tingkat bunga dibanding dengan yang tegak. D. Permintaan uang untuk transaksi. Implikasi dari ketergantungan permintaan uang atas GNP ini adalah bahwa tingkat bunga akan berubah manakala terjadi perubahan GNP, sebab perubahan GNP akan mempengaruhi permintaan uang. Dengan jumlah uang yang tetap, berubahnya permintaan uang akan menyebabkan perubahan tingkat bunga. Gambar 6.11. Perubahan tingkat bunga yang disebabkan oleh adanya perubahan permintaan akan uang. Kenaikan GNP akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan akan uang dari LP0 ke LP1. Apabila jumlah uang tetap, maka tingkat bunga akan naik dari R0 ke R1. Sebab pada tingkat bunga R0, masyarakat mengalami kekurangan uang kas atau kelebihan permintaan sebesar delta D. Untuk memenuhi kekurangan ini, usaha yang akan dilakukan adalah menjual surat berharga, sehingga tingkat bunga naik atau kurang surat berharga turun, sampai keseimbangan tercapai pada R1 dengan kenaikan GNP. Maka pada setiap tingkat bunga masyarakat menghendaki jumlah uang kas yang lebih besar untuk transaksi sehingga kurva LP bergeser ke kanan atas. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut teori Keynes, untuk menerobos hambatan perekonomian adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan meningkatkan suplai uang
atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Teori permintaan uang Keynes menekankan kepada beberapa besar proporsi kekayaan yang dipegang dalam bentuk uang, kemudian kebijaksanaan moneter akan makin efektif apabila elastisitas pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga makin besar.